Mitologi. Herodotos memberikan catatan mitologis tentang kehidupan awal Quraisy. Dalam kisah ini, Astyages mendapat dua mimpi yang menggambarkan bahwa banjir dan kemudian serangkaian tanaman merambat yang menghasilkan buah muncul dari Panggul Mandana dan menutupi seluruh kerajaan. Ini ditafsirkan oleh para penasihatnya sebagai ramalan bahwa cucunya suatu hari akan memberontak dan menggantikannya sebagai raja. Astyages memanggil Mandana pada saat mengandung Quraisy kembali ke Akbatana, ibu kota Media, untuk membunuh anak itu. Jenderal Harpagus menyerahkan tugas tersebut kepada Mitradates, salah satu gembala Astyages, tetapi Mitradates membesarkan Quraisy dan memberikan putranya sendiri yang sudah mati ke Harpagus dan diaku sebagai Quraisy bayi. Quraisy hidup dalam kerahasiaan, tetapi ketika mencapai usia 10 tahun, Quraisy menyuruh anak seorang bangsawan dipukuli ketika dia menolak untuk mematuhi perintah Quraisy. Mendengar hal itu, Astyages meminta anak itu dibawa ke istananya dan menanyai Quraisy dan ayah angkatnya. Atas pengakuan sang gembala, Astyages mengirim Quraisy kembali ke Persia untuk tinggal bersama orang tua kandungnya. Namun, Astyages memanggil putra Harpagus dan memutilasinya, memerintahkan sebagian tubuhnya dimasak dan dihidangkan pada Harpagus. Setelah perjamuan usai, para pelayan Astyages membawakan kepala, tangan, dan kaki anak itu pada Harpagus. Sehingga Harpagus menyadari bahwa dia melakukan kanibalisme dengan memakan daging anaknya tanpa dia sadari. Dalam versi lain, Quraisy ditampilkan sebagai putra dari keluarga miskin yang bekerja di istana Media. Agama dan filsafat. Meskipun secara umum diyakini bahwa ajaran Zarathustra memengaruhi tindakan dan kebijakan Quraisy, sejauh ini tidak ada bukti jelas yang ditemukan yang menunjukkan bahwa Quraisy mempraktikkan agama tertentu. Brian menuliskan bahwa dengan sedikitnya informasi yang dimiliki, tampaknya cukup ceroboh untuk mencoba merekonstruksi seperti apa agama Quraisy dulu. Kebijakan Quraisy sehubungan dengan perlakuan terhadap agama minoritas didokumentasikan dalam teks Babilonia, serta sumber-sumber Yahudi dan catatan sejarawan. Quraisy memiliki kebijakan umum toleransi beragama di seluruh kekaisarannya yang luas. Masih menjadi perdebatan apakah ini merupakan kebijakan baru atau kelanjutan dari kebijakan yang diikuti oleh orang Babilonia dan Asyur seperti yang dinyatakan oleh Lester Grabbe. Dia membawa perdamaian ke Babilonia dan dikatakan telah menjauhkan pasukannya dari kuil dan mengembalikan patung dewa Babilonia ke tempat suci mereka. Bangsa Yahudi menghormatinya sebagai raja yang bermartabat dan adil. Dalam satu bagian Alkitab, Yesaya menyebut dia sebagai Al-Masih atau Mesia, yang membuatnya menjadi satu-satunya non-Yahudi yang disebut demikian. Di bagian lain disebutkan bahwa Tuhan berfirman, "Akulah yang menggerakkan Quraisy untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku, yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran, dan tanpa suap." Seperti yang ditunjukkan teks itu, Quraisy akhirnya membebaskan bangsa Yahudi dari pengasingannya tanpa kompensasi atau upeti. Di bagian-bagian khusus ini dalam Yesaya 40:55 sering disebut sebagai Deutero. Strip Yesaya diyakini oleh sebagian besar sarjana kritis modern telah ditambahkan oleh penulis lain menjelang akhir pembuangan di Babilonia sekitar 536 sebelum Masehi. Politik. Quraisy mendirikan kekaisaran yang terdiri dari multinegara yang diperintah dari 4 ibu kota. Di antaranya adalah Pasar Gadai, Babylon, Susan,
dan Ekbatana. Dia mengizinkan sejumlah otonomi daerah di setiap negara bagian dalam bentuk sistem kesatrapan, yakni sebuah unit administratif. Biasanya diatur berdasarkan geografis dan dipimpin seorang satrap. Seorang satrap memiliki peran sebagai raja bawahan yang mengatur suatu wilayah tertentu. Seorang jenderal berperan sebagai pengawas perekrutan militer dan memastikan ketertiban, dan sekretaris negara sebagai penjaga catatan resmi. Jenderal dan sekretaris negara melapor langsung ke satrap serta pemerintah pusat. Selama masa pemerintahannya, Koresh mempertahankan kendali atas wilayah yang luas dari berbagai kerajaan yang dia taklukkan dengan mempertahankan dan memperluas kesatrapan. Pengaturan lebih lanjut dari wilayah taklukan baru menjadi bagian dari wilayah yang diperintah oleh para satrap dilanjutkan oleh penerus Koresh, Darius Agung. Kekaisaran Koresh didasarkan pada upeti dan wajib militer dari banyak bagian wilayahnya. Melalui kecerdasan militernya, Koresh menciptakan pasukan terorganisir termasuk pasukan abadi yang terdiri dari 10.000 tentara yang sangat terlatih. Dia juga membentuk sistem pos yang inovatif di seluruh kekaisaran. Berdasarkan beberapa stasiun pemberhentian yang disebut Chapar Hanen, penaklukan Koresh memulai era baru pembangunan kekaisaran saat negara super yang luas yang terdiri dari lusinan negara bawahan, ras, agama, dan bahasa diperintah di bawah satu pemerintahan terpusat. Sistem ini bertahan selama berabad-abad dan dipertahankan dengan baik oleh dinasti Yunani Seleukia yang menguasai Iran pasca runtuhnya Ahamenia, dan kemudian dinasti Partia Arsak dan Persia Sasania. Koresh dikenal karena pembaharuannya dalam proyek bangunan. Dia mengembangkan lebih lanjut teknologi yang dia temukan dalam wilayah taklukannya dan menerapkannya dalam membangun istana Pasar Gadai. Dia juga terkenal karena kecintaannya pada taman. Penggalian baru-baru ini di ibu kotanya telah mengungkapkan keberadaan Taman Iran Pasar Gadai dan jaringan saluran irigasi. Pasar Gadai adalah tempat untuk dua istana mega yang dikelilingi oleh taman kekaisaran yang megah dan taman resmi yang luas. Di antaranya adalah Taman Dinding 44 Paradisia dengan lebih dari 1.000 meter saluran yang terbuat dari batu kapur berukir. Lambang Koresh yang digambarkan sebagai elang emas yang dipasang di atas tiang tinggi tetap menjadi panji resmi Armenia.